yang kedua Sumenep, Bapak, Ibu, guru, dan tenaga kependidikan di kami atas kehadiran Bapak Kepala Kantor untuk memberikan memperkenalkan kami selaku anak buah binaan dari Kantor Kementerian Agama Sumenep, dengan harapan semoga keluarga besar MDSN Sumenep baik dari guru maupun karyawan semuanya pada hari ini bisa mengenal dengan baik kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sebagai orang tua yang baru. Karena saya juga tidak ingin beberapa kali memang setiap pergantian kepala kantor kami selalu mengadakan pembinaan dan ya sekaligus tahu perkenalan untuk lebih memodifikasi bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengabdian kami di MDSN Sumenep. Bapak Ibu sekalian, utamanya kepada Bapak Kantor, yaitu bahwa MDSN Sumenep ini perlu kami sampaikan dan informasikan secara konkret singkatnya. Alhamdulillah luasnya tidak bertambah Bapak, yaitu 4.995. Kawasan bebas rokok itu yang memang sulit bagi kami. Kami sudah memperkecil area merokoknya itu di depan. Di depan, di daerah parkir. Tapi kemarin saya kira sudah ke belakang sudah tidak ada area sudah bebas rokok. Tahun 2023 ini untuk tingkat kabupaten kita ada 43 kejuaraan yang kita raih, baik itu juara 1. Kemudian untuk tingkat nasional kita meraih 5 prestasi, juara 1 tahfiz, futsal, kemudian tenis volley, bahasa Inggris itu kita raih. Kemudian untuk tingkat provinsi kita meraih 2, yaitu kemarin yang provinsi itu diantaranya adalah lomba pindakin juga dapat di bisa, cuman masuk finalis peringkat keempat, tapi oleh panitianya tetap tidak dinamakan harapan, tak apa-apa. Kemudian juga ada yang kejuaraan judo juga dapat kita juara 3. Kemudian pramuka juga kami juga alhamdulillah tingkat Jawa Timur kita sudah dapat. Tahun kemarin kita sudah mengikutkan juga seleksi jambore nasional di Cibubur. Kita mendedikasikan 2. Dan di 2023 tingkat internasional kita mengirimkan duta 1 orang, yaitu pramuka untuk pelaksanaan jambore internasional di Korea. Dan kita juga meraih 2 kejuaraan nasional, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi atas nama ini bukannya kami sendiri yang dapat. Jadi alhamdulillah kita sudah sama-sama ada, dari kabupaten ada, Madura ada, provinsi ada, nasional ada, kita semua kita dapat. Nah inilah berkat dari pembinaan dari Bapak Kasih, Bapak Pengawas, terutama juga Bapak Ibu Dewan Guru. Oleh karenanya ini juga merupakan kebanggaan bagi kami sebagai kado buat hari amal bakti dan agama di tahun yang akan datang. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di silaturahim dalam rangka pembinaan untuk para guru di MDSN 2 Kabupaten Sumenep. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah alirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati,
Saya hadir ke MTSN 2 ini kalau dulu MTSN dulu. Jadi saya hadir ke rumah sendiri karena saya 2005 itu kepala MTS swasta di Bogor, sehingga bolak-balik di sini dari MTSN 2 kepada saya sekali pribadi, termasuk apalagi Pak Haji Musin ini saya kira beliau juga senior untuk Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi seorang guru ini adalah satu tugas mulia. Karena menjadi seorang guru itu bisa satu sisi ini merupakan satu profesi, di sisi yang lain kita beribadah. Sehingga berbanggalah Bapak Ibu menjadi seorang guru. Saya sampai hari ini masih ngajar. Jadi pagi ngajar ngaji, kalau malam saya ngajar kitab. Karena tidak bisa kita lepaskan dari itu. Oleh karena itu makanya dari satu sisi bahwa ini sebagai profesi, maka Bapak Ibu sekalian punya hak untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi yang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Dapat tunjangan sertifikasi guru dan beberapa untuk yang lain. Termasuk juga punya hak dan untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya, meningkatkan kompetensinya. Itu bagian kesatuan yang perlu dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Jangan pernah kita itu merasa puas terhadap kemampuan kita hari ini. Apalagi ngajarnya dari sejak tahun 90 sampai sekarang masih tetap semisal PKN, masih tetap bahasa Indonesia. Sehingga kadang kita merasa sudah ini sudah, sehingga kita kelihatan yang paling pintar di kelas karena hafal pasal ini istilah ini semuanya sudah hafal. Nah itu satu sisi bagus, tetapi hari ini perlu kita mengupdate dan mengupgrade kemampuan kita agar kita tidak kalah informasi dan pengetahuan dari murid-murid kita. Bahwa memang kalau di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang pendidikan dosen, tugas kita selaku guru itu kan hanya 3 yang paling pokok: merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi atau melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Itu yang paling pokok. Tetapi kita sebagai guru jangan sampai terjebak pada satu rutinitas harian, rutinitas mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Tidak terasa sudah penerimaan siswa baru. Setelah itu persiapan kalau perlu ada PTS. Habis itu sebentar lagi ini kita pas. Setelah pas kita libur, setelah libur masuk lagi semester genap. Terus begitu. Tanpa ada satu inovasi-inovasi, sehingga karena kita terjebak pada rutinitas inilah, maka hal-hal yang terjadi begitu-begitu saja. Kalau tahun dulu tidak pernah buat media pembelajaran, hari ini juga insya Allah juga tidak buat. Sehingga dulu ada survei dulu sekitar tahun 2015. Adakah satu relasi yang kuat antara tunjangan sertifikasi guru dengan peningkatan kompetensi guru? Ternyata relasi kuatnya bukan hanya peningkatan kompetensi, tapi lebih pada peningkatan daya konsumsi guru. Ini surveinya, tapi dulu insya Allah sekarang sudah berlaku sudah. Apakah lebih baik atau setidaknya Allah a'lam. Sehingga Bapak Ibu guru sekalian, satu sisi mungkin media pembelajaran akan menyulitkan kita karena harus buat, harus begini, macam-macam. Tapi di sisi yang lain ini akan memudahkan siswa-siswi kita memahami apa yang kita sampaikan. Jangan selalu M to M, dari mulut ke mulut. Capek kita. Karena yang saya capek kita, saya juga pengalaman mengajar tidak pakai media, capek. Dari pagi ngomong,
Habis itu jam berikutnya ngomong-ngomong capek. Padahal kalau kita pakai media pembelajaran itu akan menyamankan kita, memudahkan siswa-siswi kita memahami materi yang kita sampaikan. Yang selanjutnya juga penting kita ketahui bersama bahwa menjadi seorang guru profesi yang 24 jam berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Bukan ngajarnya 24 jam belajar, bukan itu. Tapi dalam keseharian kita, profesi guru itu tidak akan pernah lepas Bapak Ibu. Berbeda dengan dokter. Dokter berprofesi ketika praktek, lepas dari itu sudah tidak begitu melekat. Tapi kalau guru Bapak Ibu sekalian, ini melekat 24 jam. Kenapa saya katakan melekat 24 jam? Satu contoh saja. Bapak Ibu guru hari ini kan berpakaian rapi. Nggak kebayang kalau di rumahnya kemudian pakai celana pendek yang dulu. Jalan-jalan pagi pakai celana pendek. Ketemu sama wali murid. Apa? Ya Allah, gimana tuh anak saya begitu, terus gimana dengan anak saya? Jadi tetap perilaku kita, jaga kata-kata kita. Jangan dilihat ini dari sisi negatif. Kalau ini dilihat dari sisi negatif, kita akan bilang mak ruwet dari itu, mak susah dari itu, mak betul. Kalau kita melihat sisi negatif, kalau kita melihat dari sisi positif, kita menjadi guru Kak Tinto teti banyak kena abek, teti panginga na abek, mon orang oleh asal badan secara sosial. Kita sebagai guru mak tak pantas, tak kok itu oleh menjaga diri di dalam bermedsos. Ingat, kesalahan kita di dunia nyata mungkin akan dilihat oleh beberapa orang, tapi kesalahan-kesalahan kita di dunia maya ini akan dilihat oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan banyak orang. Sehingga kita harus betul-betul berhati. Bagaimana update story WA-nya Bapak Ibu sekalian, tolong itu betul-betul berhati. Jangan sampai, karena apa? Pasti ada wali murid yang berteman sama panjenengan, atau juga sampean menyimpan nomor kasih politik. Jaga betul, baik itu dalam uploadnya atau fotonya dan macam-macam. Foto yang paling aman hari ini kalau pakai kode tangan begini. Nah, ini paling aman. Saya tidak ingin mencontohkan, jadi diviralkan. Dari sisi profesi ini, di dalam pembelajaran ada satu proses yang baik. Sehingga apa? Proses yang baik akan melahirkan satu output yang baik, bisa dipastikan. Prestasi-prestasi yang dicapai, ada 40-an prestasi tingkat daerah, provinsi, nasional, tinggal tingkat dunia dan tingkat akhirat yang belum. Nah, ini pasti bukan satu hal yang kebetulan, tapi karena ada satu mekanisme, ada sistem yang jalan. Makanya di MTSN ini semuanya punya peran penting. Kepala MTSN punya peran sangat penting, KTU sangat penting, para wakaf juga penting, guru-guru juga penting, hatta satpam sangat penting, operator juga sangat penting. Karena sistem itu akan jalan ketika semuanya saling support. Jangan sampai saling menjatuhkan. Ini jangan sampai, karena kita ada di dalam keluarga besar MTSN 2 Sumeneb. Tidak ada orang yang ideal di dunia ini. Pak Haji Muhsin selaku kepala MTSN tidak ideal. Artinya pribadi segala sebagai kepala kantor juga tidak ideal. Bapak Ibu juga tidak ideal. Pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena kita ini punya kekurangan dan kelebihan, disinilah kita harus saling support, saling mengisi. Dan jangan kemudian merasa paling penting sendiri, paling menentukan sendiri. Coba nggak kebayang, semuanya punya peran mengoptimal
operator mandul berbahaya pada yang lain. Mikul duhur mendem jeruk, mikul duhur kebaikan-kebaikan MTSN sampaikan, sosialisasikan, ceritakan. Kalau tidak kita, karena semua siapa lagi? Semuanya di sini selain sesuai dengan tupoksinya masing-masing punya peran yang sama dari kepala sampai ke murid. Apa? PR yang akan menyampaikan kebaikan-kebaikan MTSN, dan jangan sebaliknya. Siapa sih yang tahu kekurangan di MTSN? Pasti orang dalam. Siapa yang tahu di kekurangan di dalam keluarga saya? Pasti saya dan istri saya. Tidak usah bercerita, tidak usah update di Facebook apalagi Instagram. Mari kita benahi bersama. Sederhananya, mohon maaf bahasanya tidak kasar, kita makan minum dari gaji di MTSN. Apa iya kita tega kemudian mencabik-cabik MTSN dari bawah? Begitu Bapak Ibu ya. Artinya kita berada di sini harus betul-betul satu komando, satu komandan. Siapa komandannya? Pak Zain Musin. Ya kalau besok ganti komandan, ya berarti komandannya MTSN bukan Pak Zain Musin. Komandan bukan milih saya, milih Bapak Ibu semuanya. Kita hanya bergantian saja. Sehingga minta tolong ke depan. Karena apa? Kita tidak ingin kekurangan kita disampaikan. Mana sih lembaga yang ideal tanpa kekurangan? Pasti ada Bapak. Di swasta, di negeri, pokoknya tinggal seberapa persentase dari kekurangan dan dalam. Apalagi sampai diciptakan kemana ke sini sampai ada banyak tamu. Setidaknya ini apa? Ini akan merugikan kita. Sehingga kondusivitas MTSN juga harus pertahankan. Mulai dari operator guru semuanya sudah kondusif. Jangan sampai ada 1-2 orang yang mencederai kekompakan yang ada di MTSN. Tentu sekali lagi Pak Haji Musin pasti punya kekurangan kelebihan. Dilengkapi oleh KTU para wakaf. Begitu juga dilengkapi oleh para guru. Yang berikutnya menjadi guru dari sisi ibadah. Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu ini bisa termasuk khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Saya ngutip hadis yang mudah, karena itu yang saya hafal maksud saya. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Atau apakah itu mengajarkan teks Al-Qurannya, ataukah mengajarkan isi Al-Quran. Dan kegiatan belajar mengajar pahalanya luar biasa, lebih besar dari pahala sholat sunnah. Karena apa? Bapak Ibu sekalian sekarang menjadi guru, muridnya karena diajari sampean besok juga menjadi guru. Begitu juga terus seperti itu. Maka pahala sampean yang ngajar itu akan terus mengalir ke sampean, meskipun ajunan ampun sobu komor, tapi murid nekat terus ngajar. Apakah harus ilmu agama? Tidak, ilmu apa saja. Matematika, IPA, IPS, geografi dan macam-macamnya semuanya. Di sisi yang lain ajunan mendapatkan, sehingga ketika masuk kelas maka selalu niatkan bahwa saya ingin mendidik, ingin beribadah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini menjadi guru, betul tugas pokok kita 3 itu. Tapi jangan lupa selipkan doa dan Fatihah sampeyan kepada murid-murid sampeyan. Entah di selah doanya atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa talamihina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Sisipkan doa kita untuk murid, karena kita tidak tahu, mungkin proses sudah benar,
tapi kurang support doa. Selalu ingatkan, karena kalau kita ingat dan selalu mendoakan murid kita, Pak, insya Allah murid-murid kita besok juga yang akan mendoakan kita semua. Sehingga relasi antara guru dan murid bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Kasidenma, Bapak Kepala DSM, Pak Yasin, Bapak pengawas, para senior semuanya. Bukan maksud saya menggurui, ini sekedar kita sharing. Semoga tentu ini apa yang saya sampaikan pasti ada yang bisa saya lakukan dan mungkin juga belum saya kerjakan, tapi ini bagian dari tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sesuai dengan semboyan kita, yaitu madrasah mahasiswa berprestasi.